kalau kita mau continue mendampingi situasi itu melelahkan dan kepingin mandek ya. Saya nggak mau melihat semacam itu lagi karena mau tidak mau situasi itu masuk ke dalam pikiran kita kan, kemudian hati kita. Bisa nggak dikurangi bebannya atau ditambah aja Pak? Beban tubuhnya. Gerak tangan menyilangkan artinya untuk merubah otak menjadi sadar ini secara psikologis itu ada ilmunya. Aduh. Kenapa Ino? Aku lagi mikirin nih. Mikirin apa Ino? Sobat Nongki itu loh santai-santai aja. Kalau kamu banyak mikir tuh kenapa? Nanti kalau aku punya anak tuh nanti tak kuliahan di mana ya? Duh. Kamu tuh nikah aja belum udah mikirin anak kuliah loh. Itu kayak jauh banget.
Gak apa-apa, biar dari sekarang gitu loh, diinvestasikan pemikirannya gitu loh. Itu bukan investasi, itu jangan kamu overthinking lagi. Aduh, jangan overthinking gitulah. Aku insecure sama dunia ini. Oh my God. Gini. Aku punya kenalan. Beliau adalah tim doa dan juga penggerak perlawatan. Wah tuh butuh banget itu. Butuh berarti. kan kamu? Bentar, aku telepon dulu ya, bentar Ayo. ya. Coba, nomornya. Nomornya 14. Wah, Yang biasanya 13 tambah 1. Oke. Halo? Hai. Bukan kamu, Oh. bukan kamu. Halo? Mas Agung? Oi. Di mana, Mas? Lah, deket sini dong, mampir lah. Wih. Iya, yang warna pink. Ah. Hah? Oh iya. Tak tunggu depan ya. Iya. Nih, udah datang. Oke, saya. Buruan. Pusing nih. Iya, bentar. Dasar anak kos satu ini durhaka Aku galau, sekali ya. tidak. Udah sampai. Wah, mana? Kok nggak bisa dibuka? Oh bisa. Waduh, hampir. Halo Mas Agung, duduk. Mari, masuk. Oh. Silakan duduk. Mas Agung. Iya, terima Iya. kasih. Sama-sama. Sudah diundang ke sini. Iya dong, kan mumpung di dekat sini kan tadi kan. Oh Jadi iya, sekalian aja kan Ya, mampir. Kan rumahnya paling mencolok, paling gede gitu kan. Warna iya, ya. pink lagi. Iya. Iya. Nah, Mas Agung, ini aku mau cerita nih. Apa? Ini loh anak kosku tuh kok galau wae, overthinking wae. Iku kudu dikapake ya Mas ya apike. Waduh, Nek didongake ngono ki syarat Mas. ditengking mungkin. Ya. Jangan dong. Kasihan. Iya. Kalau didoakan gitu bisa nggak sih untuk mengurangi overthinking kayak gitu itu atau gimana? Ya, tidak hanya didoakan kan, kita mesti berdialog, ngobrol untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan atau yang menjadi pemikirannya, permasalahannya dan sebagainya. Ya, seperti konseling begitulah. Oh, berarti Dengan butuh itu konseling juga kemudian kita menopang dengan doa. Oh Begitu. gitu. Nah tapi kan kalau Mas Agung ini kan kegiatan sehari-hari adalah seorang penggerak perlawatan dan juga tim doa juga. Nah Iya. tapi aku masih bingung nih sebenarnya konsep perlawatan ini gimana sih sesungguhnya gitu. Iya, kalau perlawatan memang kan bagian dari panggilan gereja ya untuk memperhatikan jemaatnya dan itu kan juga sebetulnya meneladan Tuhan yang mencintai manusia sehingga dia mau melawat umatnya melalui Yesus Kristus dan itulah yang juga gereja lakukan tindakannya yaitu melawat jemaatnya ketika terutama jemaat ada persoalan, pergumulan, sakit dan sebagainya begitu kira-kira. Melawat dan merawat itu sama nggak sih Mas atau beda ya? Di dalam pelawatan itu ada merawat juga. Jadi itu tindakan pastoral istilahnya ya, penggembalaan. Jadi untuk menguatkan iman, untuk menopang jemaat ketika ada dalam pergumulan, atau juga untuk memulihkan jemaat yang sedang mengalami pergumulan sehingga kemudian bisa ya terlepas atau mungkin mengurangi beban-beban kehidupan mereka. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau kayak dia gitu bisa nggak dikurangi bebannya atau ditambah aja kayak? Beban tubuhnya. Nah itu Waduh. kira-kira nih orang yang butuh pelawatan itu seperti orang yang kayak gimana itu? Maksudnya apakah tiba-tiba galau tuh harus dilawat Lawat atau ada ciri-ciri khusus? Ciri-ciri khusus gitu atau gimana? Ciri-ciri khusus ya. Kalau yang di GKI Gejayan itu perlawatan meliputi beberapa hal. Jadi kita sudah menyatukan ada beberapa kelompok pelawat di GKI Gejayan, pelayanan pelawatan. Misalnya ada yang ulang tahun pernikahan, itu juga ada tim pelawatnya. Dan semua itu kita satukan dengan beberapa tim yang misalnya melawat orang yang sakit. Begitu orang yang mengalami pergumulan atau jemaat yang sudah lama tidak kelihatan di gereja. Nah, hal-hal semacam itu yang kita lakukan di jemaat, semacam itu. Kenapa orang-orang kayak gitu harus dilawat atau dilawat ya? Itu kenapa? Ya karena itu tanggung jawab gereja kan. Tadi saya katakan meneladan Tuhan yang peduli terhadap umatnya. Nah gereja kita juga mestinya melakukan hal yang sama dengan perlawatan itu.
Semacam itulah. Berarti kalau galau-galau kayak gitu belum dilawat nggak apa-apa ya? Iya, kalau gereja mengetahui, kemudian kita perlu untuk melawat, ya kita akan melawat gitu. begitu. Nah, iya. kamu ke gereja nggak tuh? Iya ya, harusnya ya. Iya, biar gereja tahu. Loh, nggak gitu konsepnya juga sih. Ya kadang-kadang ada informasi yang gereja mengetahui, oh ini ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan begitu, kemudian kita melakukan tindakan perlawatan. Atau juga di gereja kita kan ada konselor awam. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh jemaat untuk bisa mengungkapkan pergumulannya kepada konselor-konselor yang ada selain kepada pendeta, karena tugas konselor awam juga untuk membantu beban-beban pendeta yang mungkin tidak tertampung semuanya begitu. Di situ bisa. Oh, begitu. Nah, kalau berarti Mas Agung sendiri tuh sudah berapa lama menjadi penggerak perlawatan dan juga tim doa tuh kalau boleh tahu? Ya, tanggung jawab pekerjaan sudah kurang lebih 8 tahun di GKI Gejayan. Itu udah anak SD tuh. Iya, gede. Benar. Nah, itu saya diberi tanggung jawab untuk mengelola pelayanan di Garden of Prayer kan, pelayanan doa di situ, juga pelayanan karena saya terlibat juga di konselor awam, sehingga pelayanan konseling juga ada. Selain itu diberi tugas untuk perlawatan ke jemaat, sehingga kalau ada informasi jemaat yang sakit, kita berusaha melayani itu. Selain itu juga ada teman-teman atau tim-tim lain yang melakukan itu. Misalnya dari perwilayahan itu juga pengurusnya melawat jemaat di wilayah yang sakit, kita ada atau sedang mengalami pergumulan. Berarti dibagi per wilayah juga gitu? Iya, karena kalau dilakukan oleh 1-2 orang saja di gereja tidak akan mampu. Begitu. Jadi kita mengelola untuk supaya pelayanan perlawatan ini menjadi efektif gitu. Karena gereja sendiri pasti juga kalau hanya sedikit orang yang aktif melakukan itu kan tidak akan mampu karena banyak sekali persoalan. Nah, itu karena itu kita melibatkan pengurus di wilayah-wilayah, pemerhatinya untuk juga melakukan tindakan perlawatan ini. Begitu. Ada nggak hal-hal menarik selama 8 tahun atau mungkin lebih kayaknya ya, 8 tahun itu kan secara tanggung jawabnya menjadi tim penggerak perlawatan dan juga tim doa yang pernah dialami sama Mas Agung? Ya, hal-hal menarik gitu ya. Atau hal-hal yang tidak terduga yang menjadi sayap dari perlawatan gitu. Kadang-kadang kita melakukan pendampingan, nah ini khusus untuk yang sakit ya. Pendampingan terhadap orang yang sakit yang waktunya itu begitu lama. Sakitnya. Iya, sakitnya lama sehingga kita tidak hanya datang sekali 2 kali saja. Kita perlu continue misalnya untuk menengok dia, ngobrol atau apapun begitu. Dan tidak hanya dengan si sakit, kadang-kadang dalam situasi keluarga, salah satu anggota keluarga itu sakit, keluarganya juga ikut menanggung beban ya. Itu saya juga mengalami ini dalam kehidupan saya sehingga saya mengerti juga ketika ada dalam pelayanan ini betapa dulu saya mengalami mendampingi ibu saya yang stroke begitu ya. Selama kurang lebih hampir 3 tahun begitu. Ya, saya juga merasa kelelahan sebagai orang yang mendampingi, tidak hanya saya, juga saudara-saudara saya, bapak saya juga. Nah, itu saya jadi mengerti bahwa ketika kita melawat tidak hanya pada si yang sakit saja, tetapi juga bagaimana kita juga melawat keluarga yang mendampingi untuk mensupport mereka sehingga mereka mampu bertahan untuk melayani anggota keluarga yang sakit begitu. Berarti tidak hanya yang sakit aja tapi juga sekelilingnya juga harus diberikan support kayak betul, gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Oke deh, kita akan kembali lagi nanti setelah pesan-pesan berikut. Pokoknya jangan kemana-mana ya Sobat Nongki. Kita akan balik lagi untuk diskusi bukan diskusi sih, untuk ngobrol ya. Iya. Kok diskusi kayak seru banget gitu ya. Untuk ngobrol mengenai perlawatan dan juga tim doa lagi. Jangan kemana-mana.
Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongkyuks dan masih bersama Mas Agung di sini dan juga Ino di sana. Gimana, kamu masih galau nggak, No? Ih, galau banget aku. Tapi setelah mendengar ini kayaknya saya butuh apa? Panggilan jiwa untuk menjadi perawatan? Woi, aduh, saya harus mencari jiwa-jiwa galau di luar sana. Mungkin bisa direkrut Mas Agung. Oh ya? iya, nanti mungkin bidang pelayanan Kak Ino kan ada di bidang tertentu begitu ya. Oh, emang ada berapa itu bidang? perlu Kak Ino, misalnya Kak Ino aktif di pelayanan anak misalnya gitu. Itu memperhatikan anak-anak yang sedang mengalami situasi galau misalnya, atau teman-teman sepelayanan yang sedang mempunyai beban-beban. Nah, itu juga bagian dari sistem pelayanan di gereja kita untuk setiap badan pelayanan itu juga melakukan gerakan semacam ini. Karena banyak sekali persoalan kehidupan dan kita semua mempunyai itu yang kadang-kadang itu tidak terungkapkan. Waduh. Kalau sudah tidak terungkapkan, kemudian juga kita sendiri yang seharusnya mengerti pergumulan teman-teman kita juga tidak mau menyapa. Nah, itu akan menjadi persoalan karena tahu-tahu, loh, kok ada kejadian semacam ini, mengagetkan kita, padahal sudah lama terjadi begitu. Tiba-tiba ada bom atom kan, agak seram juga ya. Tiba-tiba gitu. Kejadiannya meledak, wah kaget kita. Misteri Gunung Es lah istilahnya. Iya, itu. Agak serem juga ya. Nah, tapi cuman saya sebenarnya bingung nih, karena dari hasil laporan dan riset mata-mata saya gitu kan. Iya. Itu ada kata-kata sayap-sayap dari perlawatan, itu maksudnya apa? Kalau boleh dijelaskan. Ini saya juga mencoba menggali ini sayap-sayap apa ya gitu ya. Ya mungkin yang dimaksudkan bahwa dalam pelayanan pelawatan, doa begitu ada hal-hal yang unik, yang di luar mungkin hal-hal yang kita lihat secara umum gitu ya. Misalnya pelayanan yang agak spooky begitu ya. Oh pernah juga. Wah, ini menarik nih. Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Ya, ada jemaat yang mengalami hal-hal yang supranatural, misalnya ada, dan pernah juga diajak oleh salah satu pendeta untuk mendoakan yang semacam itu. Ya, saya sendiri tidak berpengalaman sebetulnya tentang hal-hal semacam itu, tapi saya percaya bahwa dunia di luar kehidupan kita itu memang ada ya, dan karena itu ya saya mencoba realistis untuk menghadapi itu dengan cara-cara yang memang yang pertama adalah menggunakan teknik-teknik konseling, misalnya kita ngobrol dulu dengan seseorang itu untuk menggali ada persoalan apa begitu dan sebagainya, kok muncul gejala-gejala yang agak unik begitu ya kita sebut. Nah, kemudian setelah persoalannya tidak ada masalah, tetapi memang gejala itu muncul. Nah, kemudian kita lakukan tindakan yang selanjutnya, doa misalnya. Ya, saya pernah diajak oleh seorang pendeta juga di kita gitu, gereja kita, untuk mendoakan itu, dan tiba-tiba muncul reaksi yang di luar dugaan saya, misalnya tiba-tiba muntah begitu. Waduh. Gitu. Kalau misalkan untuk pengalaman spiritual seperti itu, apakah yang bersangkutan tuh masih bisa diajak ngobrol? Atau ada yang benar-benar sudah tidak bisa diajak ngobrol lagi gitu, atau gimana tuh? Ada macam-macam.
Ada yang memang dengan konseling dulu, kemudian kita doakan, ya dia sadar. Tapi ketika doa kemudian muntah ada. Tapi ada juga yang datang ke Garden of Prayer, itu dengan beban yang memang sebetulnya secara psikologis itu ada. Tetapi kemudian reaksi yang muncul itu seperti orang yang kerasukan. Itu maksudnya tuh kayak gimana tuh? Jadi itu seperti sudah menjadi satu begitu ya di dalam reaksi tubuhnya, sehingga di situ ada perilaku berdosa yang tidak dia ungkapkan, kemudian itu mungkin terpendam lama, sehingga ketika menemui kami, itu muncul seakan-akan itu reaksi-reaksi yang supranatural. Tetapi juga itu memang betul-betul ada juga. Misalnya ada seorang yang dulunya membuka warung gitu. Dan membuka warung itu biasanya mereka juga memakai jimat-jimat, itu ada. Itu juga ketika dilakukan konseling, waktu itu saya dengan seorang konselor juga, kami mendampingi berdua, itu muncul reaksi-reaksi yang mengagetkan kami gitu, gerakan-gerakan yang tidak umum gitu. Dan setelah kita korek-korek, kemudian ya dia mengakui dia selama membuka warung dia menggunakan jimat-jimat yang ada. Kemudian kita lakukan pelayanan gitu. Nih, misalnya untuk yang seperti itu gitu kan, untuk kasus yang luar biasa seperti itu, ada nggak sih treatment khusus selain doa dan konseling yang biasa dilakukan oleh teman-teman atau tim perlawatan dan juga doa? Biasanya kami hanya begitu saja. Atau ada misalnya kalau nggak sempet nih gitu kan ketemu gitu, apa yang harus kami lakukan sebagai orang awam untuk bisa menghadapi itu? Istilahnya pertolongan pertama lah gitu kan. Pertolongan pertama. Iya, kami di School of Counseling ya, School of Counseling mungkin pernah Bu Rosa menyampaikan. Itu kami diajarkan juga oleh seorang mentor kami mengenai bagaimana menangani hal-hal semacam itu. Ya, pendekatannya memang psikologis. Jadi artinya itu ilmiah sekali. Jadi ajarkan beberapa gerakan yang membantu dia untuk menjadi sadar. Berarti menyadarkan ada beberapa gerakan yang ya saya tidak bisa terangkan di sini ya. Tapi itu sederhana, tapi mengajak dia untuk menyadari dulu situasinya. Jadi itu kan seperti pikiran yang sedang dia lagi kacau gitu, begitu kacau. ya. Dan diarahkan untuk gerakan-gerakan yang membuat dia sadar, kemudian setelah sadar baru dilakukan komunikasi. Menarik juga nih, berarti kalau misalnya ini kan orang lagi tidak sadar, kita harus menyadarkan dia tuh. Nah itu berarti gimana itu? Ya tadi yang diajarkan ke kami ada gerakan-gerakan tertentu, misalnya menyilangkan kaki begitu, atau gerak tangan menyilangkan. Artinya untuk merubah otak menjadi sadar. Ini secara psikologis itu ada ilmunya juga. Jadi memang ada. Ibarat kata itu bisa dianalogikan sebagai listrik yang sedang konslet gitu ya. Jadi bagaimana menemukan benang-benang tembaga itu untuk disatukan kembali gitu ya. Oh iya. Wah, analogi saya pintar sekali. Kok aku memuji diri sendiri gitu kan. Nah, tapi untuk dari Mas Agung sendiri, akhirnya secara personal apakah menganggap dunia perlawatan dan juga tim doa ini sebagai panggilan jiwa kah, atau hanya sebatas tanggung jawab kah, atau apa? Bagaimana Mas Agung memandang tanggung jawab yang sekarang dilakoni gitu kan? Iya, karena saya mengalami juga dalam kehidupan saya dan keluarga seperti saya ceritakan tadi, mendampingi ibu yang sakit, bapak saya juga sempat saya dampingi, artinya saya juga menjadi mengerti situasi itu, dan ketika kemudian masuk di dalam pelayanan ini, ya saya menghayati itu menjadi sebuah panggilan begitu ya, panggilan, kok arah saya di sini. Kemudian juga dengan saya diajak oleh pendeta untuk melakukan kunjungan ke sana dan ke sini, saya menjadi juga belajar
bagaimana sih kalau pendeta itu menghadapi, melayani situasi-situasi semacam itu. Jadi ya itu menjadi panggilan yang saya hayati, oh iya ini ternyata di pelayanan pelawatan, orang sakit secara khusus, juga di doa begitu. Kalau aktivitas doa sih sebelum saya bekerja di situ juga saya sudah menjadi aktif di tim doa gitu sih. Pernah merasa apa ya istilahnya, menolak kan yang namanya manusia ya, kadang tuh panggilan Tuhan kan lucu-lucu, unik-unik gitu kan. Saya pengennya apa, dikasih apa gitu kan, tapi ya itulah panggilan Tuhan gitu. Nah, pernah nggak ada rasa-rasa bahwa saya tidak mau Tuhan? Iya. Saya mau negosiasi akhirnya gitu. Pernah orang yang kayak gini-gini mulu. Nah itu pernah. yang gini-gini melulu. Itu yang saya ceritakan tadi. Kalau itu jemaat yang mengalami sakit yang panjang, kita akan bertemu dengan situasi itu terus. Itu melelahkan kan. Kalau kita mau continue mendampingi situasi itu melelahkan dan kepingin mandek ya. Saya nggak mau melihat semacam itu lagi karena mau tidak mau situasi itu masuk ke dalam pikiran kita kan, kemudian hati kita. Ya mengintervensi itu situasi sedih, situasi kesakitan itu masuk dalam pikiran kita. Kita akan jadi ikut merasakan toh. Betul. Semacam aduh. Nah, ini juga menjadi pergumulan. Kadang kita mau membantu gitu, menolong. Tetapi juga ada keterbatasan kita. Sehingga itu menjadi sebuah situasi yang tarik-menarik di dalam hati dan pikiran kita. Aku iki karepe nulung, tapi kok aku yo punya keterbatasan, tidak mampu. Sehingga itu, aduh, iya ya Gusti gitu ya. Gimana Tuhan ini, situasi ini. Dan itu yang, ya kalau bisa jangan terus-menerus begitu berjumpa dengan situasi yang berat. Orang sakit kanker gitu ya. Kemudian ya kesakitannya kayak apa. Kemudian situasi ekonominya kayak apa. Nah itu yang kami hadapi gitu. Nah itu ada pernah rasa bosan nggak kalau di Mas Agung sendiri? Atau menolak lah kayak, aku muak kayak gitu loh. Ya, itu harus diakui ada. Oke. Karena itu kami atau saya juga belajar dari School of Counseling, kami berusaha mengambil jarak dulu. Misalnya tidak melakukan perlawatan secara ini. Harus mengambil jarak. Iya, terus. Itu harus ya. Iya, kalau tidak kita kelelahan dan ini juga yang harus diingat ketika belajar di SOC itu adalah kita ini bukan juru selamat. Kita harus menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Betul. Karena itu hati-hati dengan keinginan untuk menjadi penyelamat bagi orang lain. Sekalipun hati kita itu kepingin ya membantu orang itu, tapi kita terbatas. Karena itu kita mengandalkan Tuhan di situ. Tuhan, saya tidak mampu untuk melakukan tindakan ini terus-menerus. Karena itu tolonglah dengan cara Tuhan yang lain yang tidak harus ini ya selalu kami hadapi gitu. Gitu. Jadi merelakan diri untuk mengakui tidak mampu. Wah itu kadang susah juga gitu ya. Wah, ya saya terbatas terus ngopo gitu loh kan. Kadang manusia juga ada beberapa teman saya juga yang merasa bahwa nggak kok aku bisa. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang kalau terlalu seperti itu juga tidak baik untuk dirinya. Terlalu memaksa. Nah, oke deh pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Mas Agung sampaikan untuk Sobat Noki semuanya, mungkin yang ada keinginan itu tadi untuk kayaknya panggilan jiwaku di perlawatan deh, asik kayak gitu, atau mungkin apapun lah, monggo silakan disampaikan. Ya, untuk saya sendiri hidup itu adalah untuk berbagi. Ya kita diberi kehidupan ini kan tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi juga kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, bentuknya apa yang saya lakukan dengan pekerjaan ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya kerentek atau niat untuk melakukan kepedulian kepada orang lain, dan itu terkait dengan memperhatikan orang-orang yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sakit, dan sebagainya, persoalan ekonomi dan sebagainya, lakukan itu.
sapaan kecil itu bisa menjadi sebuah pengharapan yang besar, titik pengharapan yang besar bagi orang yang sedang mengalami pergumulan. Nah, kalau kita mempunyai energi, mempunyai waktu, lakukan. Hiduplah berbagi bagi sesama. Wah. Begitu. Hiduplah berbagi untuk sesama ya. Tapi saya jadi penasaran nih. Sebenarnya untuk masuk ke tim perlawatan atau tim doa itu butuh bakat nggak sih? Atau sebenarnya semua orang ya bisa-bisa aja gitu? Butuh bakat ya. Pertanyaanku loh. Ya, memang pertama minat ya, minat saja dulu, kemudian ikut terlibat, kemudian bagaimana melihat diri dengan keterlibatan itu kan. Oh, saya kelihatannya cocok, saya punya keinginan untuk membantu orang lain dengan cara ini, lakukan itu. Tapi mungkin juga melihat, wah kalau saya nggak sanggup ya, tidak usah paksakan, begitu. Jadi jangan dipaksakan juga. Minat dulu, yang penting dipelajari dulu pelan-pelan, nggak usah ke susu gitu ya. Karena yang ke susu nanti takutnya tidak baik gitu ya. Dan tadi hiduplah untuk berbagi dengan sesama. Sepakat. Hari ini kita belajar banyak banget ya, Noh ya. Gimana Ina tadi untuk kesedihannya sudah sedikit terobati atau tiba-tiba pengen masuk ke tim perlawatan? Kayaknya belum bisa. Karena memang sedikit sekali, terutama untuk pelayanan perlawatan dan doa, itu sedikit sekali di gereja kita. Jadi melalui kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman ya semuanya yang tahu situasi semacam ini untuk ya cobalah dari lingkungan aktivitas yang teman-teman saat ini ampuh begitu terlibat di situ, lakukan aja. Lihat teman-teman yang sedang sedih misalnya, raut wajah kan bisa kelihatan. Itu bahasa tubuh itu kan berbicara. Betul. Nah, itu di situ bisa melakukan menyapa, mengajak ngobrol. Kalau ada orang yang sedang diam, pasti situ ada pergumulan, ajak aja ngobrol. Dari situ mungkin ada timbul kepercayaan dari teman kita itu yang sedang mengalami pergumulan, kemudian dia cerita, kita bisa lanjutkan untuk membantu. Keren. Gitu. Luar biasa. Ini mulai dari diri sendiri ya. Terus tadi juga highlightnya adalah nggak apa-apa. Kamu bukan manusia yang sempurna dan kamu bukan juru selamat. Jadi untuk menjadi lemah itu tidak apa-apa gitu loh. Jangan sok kuat. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu kuat, tapi janganlah. Nanti tetap ada istirahat untuk diri sendiri juga ya Mas ya. Terima kasih Mas Agung untuk waktunya yang luar biasa untuk sharingnya hari Kak ini. Ino, ya. Jangan kapok untuk mampir-mampir lagi ya. Oke. Mungkin besok cat rumah saya akan ganti hijau. Kayaknya bagus Waduh, deh. iya kita hijau. Iya, kayaknya besok ganti hijau aja ya, Nak ya. Siap, guys. Beli cat besok ya. Oke, hari ini lah udah. Oke. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Kita bisa dipertemukan lagi nanti di next-nya. Entah kapan itu ya. Oke, Biar Tuhan terima yang menjadwalkan. Jangan sampai pas Bapak ini lagi pelawatan. Gak boleh. Nggak boleh. Masa kita lagi dilawat? Jangan Iya, dong. nanti lah Ya benar-benar. Ya ngobrol-ngobrol gini Iya, aja, kita- sharing-sharing iya, kan. benar. Kita sharing-sharing atau kita melawat orang ya. Itu Gimana dia. Ino tertarik? Dan untuk sobat Logi semuanya ya, monggo kalau misalnya memang tertarik untuk ikut pelawatan, ikut tim doa, langsung saja kontak ke siapa nih Pak? Ya, kontak ke nomor saya di bawah ini. Ada di Warta Jemaat, Ya, ada Warta itu Jemaat, biasanya sama teman-teman tim doa atau pelawat-pelawat yang selama ini aktif bisa dihubungi. Siapa tahu itu panggilan jiwamu. Betul. Kan kita nggak pernah tahu, tidak boleh mendikte juga kan. Iya. Ya, dan juga untuk sobat Nongki, terima kasih sudah menemani hari ini kita nongki bareng Mas Agung dan juga sudah mengobati kegalauannya Ino. Seneng banget ya. Pokoknya Ino tuh kalau jangan sampai stres lah. Kalau stres saya juga stres, nanti uangnya nggak ada yang disetor ke saya, gitu. Dia nggak kerja lagi, pusing Betul. saya kan. Oke, kita ketemu lagi besok di Nongki Yux episode selanjutnya dengan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Nina pamit, Ina pamit. Kita bye-bye. You are forever in my life.
to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You'll never let me go. 주기도 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. 주기도 Shalom sahabat makna. Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.